mengharapkan kepada saudara Desi untuk minta maaf kepada seluruh keluarga besar Syarif Hidayatullah. Setelah saya dengarkan ternyata betul, memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Bersekuku mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah klan dari Asmat Khan Ba'alwi. Tahun 2015 saya wawancara dengan Kiai Haji Agus Sunyoto. Antaranya Kiai Agus menyoroti tentang banyaknya Habib-Habib Asmat Khan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Langsung saja, saudara-saudaraku, fenomena pengaburan sejarah, pembolak-balikan fakta sejarah, bahkan nampak ada sengaja untuk mendistorsi sejarah, itu tidak mudah untuk diselesaikan karena begitu banyaknya. Bahkan baru-baru ini seorang yang diimam besarkan pun, entah kepeleset lidah, entah salah tulis di handphone yang dia baca, mengatakan bahwa ada banyak poin ya sebenarnya. Bukan hanya Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, yang mana Nyai Rara Santang ini adalah ibu kandung dari Sunan Gunung Jati sendiri. Ada juga bahwa Sunan Ampel itu dikatakan putra dari Maulana Malik Ibrahim, padahal yang sesungguhnya sesuai dengan data manuskrip yang dimiliki oleh keluarga Derajat dan yang lainnya, Sunan Ampel bukan putra Maulana Malik Ibrahim, melainkan putra Ibrahim As-Samarkan bin Ahmad Jumadil Kubro dan seterusnya. Ini kan satu kesalahan. Hal lain juga saudara-saudaraku, di dalam penyampaiannya nampak ingin menunjukkan bahwa apa yang ia sampaikan adalah satu kebenaran. Padahal disitulah sekali lagi, entah tersilap lidah, entah salah ngetik yang dia baca, entah apapun, yang pasti ini salah satu fenomena yang terjadi di tengah informasi pernasaban dan kesejarahan. Maka itu kemudian Gus Abbas Buntet pun sebagai terah dari keluarga besar Sunan Gunung Jati meminta agar Habib Rizik meminta maaf kepada keluarga besar, juga kepada umat Islam, sebagaimana yang telah kami tayangkan edisi yang lalu ya. Dan Habib Rizik pun setelah mengatakan dirinya sudah keluar dari rumah sakit, lalu dia juga menyampaikan permohonan maafnya. Kilasannya kita lihat yang berikut ini. Itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya yang ada koreksi tadi. Setelah saya dengarkan ternyata betul, memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Ya saudara-saudaraku, lebih lanjutnya silakan Anda lihat di kanal Habib Rizik sendiri ya. Saya hanya memberikan penayangan sekilas untuk membuktikan bahwa beliau telah meminta maaf dan mengklarifikasi. Namun demikian saudara-saudaraku sekalian, apakah ini cukup maaf atau bagaimana demikian yang disampaikan oleh sejumlah kawan? Cukupkah dengan minta maaf karena ini sudah begini? Ya saya kembalikan kepada keluarga besar dan kita semua. Memang orang Indonesia ini umumnya kan mudah memaafkan. Kesalahan yang besar hanya dengan kata maaf biasanya mudah memaafkan, karena memang dikenal orang Indonesia, kalau dalam buku Elwi Van den Berg itu dulu disebutnya orang Melayu Jawa itu nggak enakan, jadi mudah memaafkan. Jadi apabila yang disampaikan oleh Habib Rizik itu karena terselip lidah ya, dan tidak sempat ngoreksi kemudian langsung ditayangkan, jadi ini mengingatkan saya kepada peristiwa yang menimpa Pak Ahok. Anda sudah tahu semualah siapa Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Entah karena keselip lidah, entah karena bagaimana, yang pasti apa yang disampaikan Pak Ahok akhirnya berbuntut pada penjara. Di antara orang yang memotori agar Pak Ahok ini diselesaikan secara hukum, ia adalah Habib Rizik juga kan, dengan 212 PA 212, bukan Karma 212. Kalau Karma 212 Kiai Nur Ihya ya. Akhirnya Pak Ahok dengan jantan masuk
dalam tahanan demi mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Padahal beberapa sahabat kami yang pakar-pakar mengatakan bahwa Pak Ahok itu nggak salah. Tapi ya itulah realitas hukum yang terjadi. Nah, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, ya saya kembalikan kepada Anda. Faktanya beliau telah mengklarifikasinya dan meminta maaf, walaupun pada bagian lain Pak Rizik ini masih bersekukuh bahwa Wali Songo itu adalah klan Ba'alwi. Kita simak kilasannya saja berikut ini. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Nah, jelaskan saudara-saudaraku, sekali lagi lebih lengkap Anda saksikan di tayangan beliau langsung ya di kanalnya, tentang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini. Saya hanya memberikan kilasannya, bahwa pertama ada permintaan maaf dan klarifikasi, kedua masih bersekukuh mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah klan dari Azmat Khan Ba'alwi. Padahal nyata-nyata itu semua telah dikoreksi, dan dari data-data faktual dan primer ternyata memang Wali Songo itu bukan ke Ba'alwi. Cirebon sudah berbicara, Sunan Derajat keluarga besarnya sudah berbicara, bukan ke Ba'alwi. Dan berkenaan dengan Azmat Khan ini juga sudah dikupas tuntas. Kemudian mungkin masih ada di antara Anda yang mengatakan itu kan versi. Memang sejarah penuh versi, saudaraku. Apapun di dunia ini penuh versi, sahabatku. Tetapi kita harus memahami yang disebut versi itu apa. Ketika mengacu kepada kebenaran, umumnya yang disebut versi kalau kaitannya dengan sejarah itu sama-sama sumber primer. Kalau memang sumber primer tidak ada, sumber sekunder. Tapi kalau versinya ini sumber sekunder, artinya yang mendekati, kemudian ada sumber primer, maka sekunder terpatahkan oleh sumber primer. Kalau sama-sama primer, baru nanti bisa dikatakan versi. Jadi nggak jauh-jauh sebenarnya dengan kita belajar ilmu mustalah hadis. Belajar tentang sahih atau tidaknya hadis. Hampir sama lah. Karena hadis juga kan berbicara tentang runtutan peristiwa yang disampaikan Nabi. Itu artinya kan ilmu kesejarahan. Begitu juga dengan sejarah-sejarah kita. Kalau keluarga memiliki manuskrip era yang mendekati atau bahkan yang primer yang semasa dengan hidupnya Wali Songo, katakanlah dari Sunan Ampel, ini sudah terpatahkan yang ke bawah. Jadi jangan dibilang versi, maka ini harus gugur. Dan berkenaan dengan Azmat Khan ini, sahabat-sahabatku sekalian, dari 2015 ya, seringkali saya katakan saya ini gaptek. Sebenarnya sudah lama persoalan Azmat Khan itu. Saya pernah beli bukunya. Kalau tidak salah satu di antara penulisnya itu kiai yang menikahi dua Habibah. Ya, siapa itu Pasuruan ya, Madura juga. Ya, tentang Syahona Khalil, tentang Azmat Khan itu. Ini majalah pada suka ya, majalah komunitas. Ini dulu saya pemretnya. Ini pada tahun 2015 saya wawancara dengan Kiai Haji Agus Sunyoto. Saya tidak bacakan, saya hanya perlihatkan. Ini diantaranya Kiai Agus menyoroti tentang banyaknya Habib-Habib Azmat Khan itu. Yang Kiai Agus pada 2015 dalam wawancara saya ini mengatakan bahwa itu adalah pembelokan sejarah. Semua orang-orang besar atau banyak orang-orang besar asli Nusantara yang dikatakan sebagai pendatang. Ini 2015, saudaraku, tentang Azmat Khan. Baru belakangan ini kan kemudian Azmat Khan ini teranulir. Setidaknya setelah munculnya fenomena nasab ini. Nah, dari sini sahabat-sahabatku sekalian, penting bagi kita semua untuk berendah hati, untuk tetap mencari informasi yang setidaknya mendekati kebenaran. Alhamdulillah apabila menjadi kebenaran yang seutuhnya. Dan ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama berkenaan dengan Wali Songo ini ya, yang insya Allah akan kami ulas pada kesempatan yang lain. Memang nampaknya Wali Songo ini menjadi
semacam proyek tersendiri dari kelompok tertentu untuk menghilangkan turunannya dengan mengatakan bahwa turunan Wali Songo itu nggak ada. Kemudian Wali Songonya dianggap sebagai bagian dari keluarga besarnya. Dari sini saya melihat banyak fakta-fakta, termasuk diantaranya yang disampaikan Kiai Azaim, ya Gus Azaim dari Asembagus Tubondo. Maka ini PR besar bagi kita semua. Dan kenapa Wali Songo menjadi proyek besar untuk dikaburkan sejarahnya? Karena Wali Songo adalah satu komunitas penyebar Islam yang terbesar dan berhasil di Nusantara dan melahirkan banyak-banyak penyebar Islam belakangan hari hingga kiai-kiai saat ini, entah itu bersanad ilmu atau bersanad secara nasab. Maka kemudian setelah Wali Songo mau dihilangkan, sejarahnya mau dibelokkan, dianggap bagian dari mereka. Ini PR bagi kita semua. Ini bukan masalah sok-sokan, tapi ini kita berbicara fakta sesuai dengan data dan juga imbas dari satu pembelokan sejarah. Sebagaimana sering saya katakan, mengutip dari pernyataan Jurilina, untuk menghancurkan satu bangsa, merontokkan satu bangsa dengan nasionalismenya, rusak sejarahnya, kaburkan sejarahnya, rusak bukti-bukti sejarahnya agar anak turunannya nggak tahu akan fakta sejarahnya. Dan yang ketiga, katakan leluhurnya itu orang bodoh, orang primitif. Maka yang diketahui akhirnya ke atas-atasnya itu adalah orang-orang dikatakan nyembah pohon dan sebagainya. Bahkan karya besarnya semacam keris ini kemudian juga mendapatkan fitnah. Ada juga yang mengatakan musyrik wa ma asbah dzalik. Padahal dari sebilah keris ini kita bisa melihat masa lalu dari kepingan-kepingan bukti-bukti sejarah yang ada, yang tersirat, yang tersimpan di dalamnya. Mulai dari ilmu bumi atau geologi Nusantara, mulai dari metalurgi hingga seni, tradisi, dan spiritualitas religi ada di sini. Tapi kemudian fakta-fakta mulia dalam pusaka itu difitnah, kemudian dianggap bagian dari klinik, sehingga anak muda sekarang gengsi, malu memegang pusaka yang disebut keris dan yang sejenisnya. Ini fakta sejarah. Jangan kita dikecoh lagi, saudaraku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.